warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitria Febrianti dari Marhalah Saniyah. Di sini saya akan membuat video tugas UAS materi mahfudzat. Mahfudzat yang pertama yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang berarti tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Mahfudzat ini mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban sepanjang hayat, sejak seseorang lahir hingga ia meninggal dunia. Ilmu tidak mengenal batas usia atau keadaan, baik muda maupun tua. Seseorang harus selalu bersemangat untuk belajar demi meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kualitas hidupnya. Ilmu menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan di dunia dan juga sebagai persiapan menuju akhirat. Nah, pesan dari mahfudzat ini adalah bahwa belajar tidak memiliki batas waktu. Seseorang harus selalu terbuka terhadap ilmu baru, karena setiap ilmu yang bermanfaat dapat meningkatkan kualitas diri dan memberikan manfaat bagi orang lain. Semangat menuntut ilmu sepanjang hayat ini akan membuat seseorang menjadi pribadi yang terus berkembang dan memberikan kontribusi positif kepada lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu mahfudzat ta'allaman shaghiran wa'mal bihi kabiran, yang memiliki arti ialah belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah ketika dewasa. Mahfudzat ini mengandung nasihat yang sangat penting, yaitu bahwa proses belajar paling efektif dimulai sejak dini. Masa kecil adalah masa emas yang dimana daya ingat seseorang masih kuat, pikiran jernih, dan rasa ingin tahu tinggi. Anak-anak cenderung mudah menerima dan memahami ilmu jika diajarkan dengan cara yang benar. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu kecil untuk belajar adalah langkah awal yang baik dalam membangun karakter dan pengetahuan seseorang. Namun, belajar saja tidak cukup. Ilmu yang diperoleh harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat seseorang sudah dewasa. Ketika dewasa, seseorang memiliki kemampuan lebih besar untuk mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari, baik dalam bentuk amal, pekerjaan, maupun kontribusi sosial. Dengan mengamalkan ilmu, seseorang tidak hanya menunjukkan bahwa ia benar-benar memahami apa yang dipelajarinya, tetapi juga menjadikannya bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, mahfudzat ini juga mengajarkan tentang tanggung jawab moral dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak hanya sekadar untuk menambah pengetahuan atau memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk diamalkan demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, pesan ini mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu belajar sejak kecil dan berusaha menjadikan ilmu tersebut sebagai panduan hidup ketika dewasa. Dengan begitu, ilmu akan menjadi berkah yang membawa manfaat di dunia dan akhirat. Mahfudzat yang terakhir yaitu al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, yang memiliki arti ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Mahfudzat ini memberikan pelajaran penting bahwa ilmu tidak ada artinya jika tidak disertai dengan amal perbuatan. Ilmu seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan dan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Jika ilmu hanya disimpan dalam pikiran tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata, maka ilmu itu akan kehilangan manfaatnya. Sebagaimana pohon yang rindang namun tidak menghasilkan buah, ia tampak indah tetapi tidak memberi manfaat bagi makhluk hidup lain. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh nyata dari mahfudzat ini sangat banyak, seperti seseorang yang memahami pentingnya disiplin waktu tetapi tetap sering datang terlambat ke sekolah. Berarti ia tidak mengamalkan ilmunya. Contoh lainnya adalah seorang yang belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan tetapi membuang sampah sembarangan. Ilmunya tentang kebersihan menjadi tidak bermakna karena ia tidak menerapkannya dalam perbuatan.
Sebaliknya, seseorang yang berilmu dan mengamalkannya akan membawa manfaat besar. Seperti seorang guru yang mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya, tidak hanya menyebarkan pengetahuan tetapi juga membangun generasi yang lebih baik. Yang terakhir, mahfudzat ini mengajarkan bahwa ilmu adalah amanah yang harus diamalkan, bukan sekadar disimpan atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan mengamalkan ilmu, kita tidak hanya mendapatkan manfaat di dunia, tetapi juga pahala di akhirat. Karena itu, jadikan ilmu yang kita miliki sebagai pedoman hidup dan wujudkan dalam tindakan yang nyata agar ilmu tersebut membawa manfaat dan keberkahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.